Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada Oppo A12 dengan keadaan mati total. Oh ya, ini barusan diantar, posisinya sudah seperti ini, tanpa casing, dan ini kata yang punya dia beli HP rongsokan. Jadi di sini saya akan coba cek menggunakan kabel power supply. Jadi di sini saya lepas dulu baterainya. Dan kabel power supply-nya saya pasangkan. Ternyata dia sudah terbaca konslet. Lalu saya coba balik untuk kabel power supply-nya. Di ampere power supply terbaca kalau HP ini ada konsletnya. Jadi kondisinya seperti ini. Untuk di blok IC cas dan lampu sudah terbuka. Di sini ada penampakan kalau IC lampu ini untuk di pemasangannya terlampau ke kiri, seharusnya ke kanan kan lagi. Jadi ini mungkin tidak mengeluarkan cahaya atau gambar. Lalu saya cek menggunakan dioda mode. Di sini untuk jalur PPH powernya ternyata konslet. Ya betul, konslet. Lalu saya geser. Di sini ada konslet. Saya geser lagi. Kalau untuk rangkaian mesinnya nggak jauh beda sama Oppo A5s. Ya betul, Oppo A5s. Akan tapi CPU nya yang beda kawan, untuk seri CPU nya. Ini ada konslet untuk di koil atau lilitan lampu. Berhubung di sini ada penampakan IC lampunya kurang pas untuk posisinya, saya coba dulu angkat koil ini. Di sini nampaknya sudah pernah dikerjakan, mungkin dulu tidak ada lampu atau tidak ada cahaya. Di sini saya letakkan dulu mesin Oppo A12 ini di penjepit PCB saya. Jadi saya jepit dulu, karena saya akan angkat koil lampunya. Di sini saya panaskan blower saya dengan suhu 350 dan anginnya di 1,5. Jadi kita arahkan ke koil ini. Usahakan anginnya keluar kawan, jangan ke dalam, nanti kena CPU. Waduh, ini ada penampakan CPU nya sudah ada gelembung-gelembung itu kawan. Nah, ini saya lihat di posisi sini, padahal saya blowernya di sini. Nah, ini. Itu kalau ada gelembung itu berarti CPU ini sudah ada rongganya. Nah, jangan-jangan bermasalah nanti di CPU ini. Oke, kita lihat dulu. Ini saya ataskan lagi. Dan sudah bisa diangkat.
Di sini saya cek menggunakan dioda mode. Lalu saya putar. Prop merah di kaleng dan prop hitam saya arahkan ke kaki lilitan yang saya copot. Ternyata di kaki yang atas. Di sini saya langsung memberi thinner untuk melihat yang mana yang konslet. Jadi kita suntik tegangan dengan nilai 4 volt. Jadi saya tambahkan thinner. Karena di area IC charge ada konslet juga, jadi saya tambahkan thinner juga. Saya ambil MBR saya. Saya jepit dulu menggunakan jarum untuk positif MBR saya. Jadi di sini saya menggunakan 4 volt untuk menyuntik tegangan ini. Yang negatif saya letak di kaleng. Dan yang negatif, yang positifnya saya arahkan ke kaki coil ini. Setelah saya tambahkan dulu thinner. Dan itu sudah saya tambahkan. Ternyata di sini kapasitor ini ada penampakan kalau dia bermasalah. Wah, memang betul ini kawan, ini sudah rompal. Ya betul kawan. Nah itu. Jadi ini permasalahannya. Kita copot dulu. Di sini saya langsung atau saya menggunakan solderan dulu. Saya tambahkan plug. Saya tambahkan lagi timah. Waduh. Jadi saya tambahkan timah dulu supaya dia cepat untuk terlepas. Jadi ini saya congkel aja kawan menggunakan solderan. Dan sudah terlepas. Lalu di sini kita cek kembali. Di sini saya bersihkan dulu lah. Jadi saya bersihkan. Dan setelah saya bersihkan, saya lap menggunakan tisu. Di sini prop merah saya letak di kaleng dan prop hitam saya arahkan ke kaki coil ini. Ternyata konsletnya sudah hilang. Memang betul kapasitor ini tadi yang bermasalah. Jadi kita pasang lagi lilitan tadi. Di sini saya putar. Lalu saya panaskan lagi blower saya. Di sini saya tambahkan plug. Jadi ini coil yang saya copot tadi kawan. Jadi saya tambahkan plug. Dan saya mulai pembloweran. Tapi entah apakah bisa menyala atau tidak karena konsletnya sudah hilang. Akan tetapi saya lihat itu ada gelembung di bawah kaki CPU. Dan itu sudah mantap. Lalu di sini kita diamkan dulu hingga dingin. Lalu saya tambahkan thinner. Di sini saya kuas lagi menggunakan thinner supaya
mesinnya menjadi bersih. Itu saya kuaskan thinner dan saya lap menggunakan tisu. Lalu saya lanjut untuk mengetesnya kan, tapi ini mesinnya masih cukup panas. Saya pasangkan dulu. Mesinnya masih panas kawan, jadi saya bantu lagi menggunakan alat pompa seperti ini. Dan itu sudah cukup untuk dinginnya, sudah lumayan, tidak panas lagi. Lalu saya pasangkan kabel power supply. Oh ya, ini saya aktifkan dulu kamera power supply saya. Dan saya pasangkan kabelnya. Ternyata konsletnya tidak ada lagi. Lalu saya coba tekan tombol on off. HP sudah ada responnya. HP ada getarnya ini kawan. Kita lihat, ternyata tidak ada penampakan. Jadi di sini saya coba ambil LCD yang lain. Lalu di sini saya ambil LCD A12-nya. Saya pasangkan. Lalu baterainya saya pasangkan juga. Di sini saya coba hidupkan. Ini saya tekan tombol on off. HP sudah ada getarnya. Oh, benar saja kawan, IC lampunya itu bermasalah itu. Nah, ini tidak ada penampakan cahayanya atau gambarnya. Lalu di sini saya matikan dulu. Dan LCD ini saya lepas dulu. Lalu saya buka dulu skemanya. Akan skema Permatic. Kita lihat di LED A-nya ada di kaki nomor 2. Jadi kita cek menggunakan dioda mode. Kalau di skema 0,5. Jadi di sini untuk prop merah saya letak di kaleng dan prop hitam saya arahkan ke kaki nomor 2. Di sini nilainya 0,6. Itu nggak apa itu kawan, masih tergolong sama karena pengaruh mungkin di multi saya kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Lalu di sini LED K ada di kaki nomor 4 dengan nilai 0,032. Jadi itu nilainya seperti ground. Kita lihat nilainya 0,06. Jadi nilainya masih sama. Lalu kita cek di PWM outnya ada di kaki nomor 8. Di skema nilainya 0,49.
Di sini 0,59 masih dianggap sama kawan. Jadi saya putar karena untuk PPH powernya ada di belakang. Nilainya 0,43. Jadi di sini kita lihat untuk PPH powernya di sini 0,412, nilainya sama. Lalu dia menuju ke ke IC lampu. Jadi di sini saya cek juga. Jadi masih terhubung dia. Jadi nilainya sama ini kawan. Jadi saya coba rapikan dulu untuk IC lampu ini. Dan di skemanya saya off-kan dulu. Jadi tidak ada penampakan kalau ada yang putus jalur atau yang konslet, dia masih terhubung semua. Tapi apakah pengaruh pemasangan IC lampu ini kurang presisi? Jadi kita coba kita presisikan dulu. Jadi di sini saya blower lagi. Saya panaskan menjadi 360 karena 350 tadi blowernya cukup lama. Ini saya perbesar. Nggak ada responnya, dia bakal terangkat atau bergeser karena timahnya masih utuh, itu seperti tidak ada efeknya. Oh, sudah ada kawan. Nah, jadi saya mulai geser-geser dulu kawan. Ini saya coba angkat dulu. Nah, jadi saya gerakkan dulu. Wah, nah itu sudah mantap itu kawan. Dan pemasangannya sudah cukup presisi. Jadi di sini saya balik. Saya putar lagi. Dan saya akan coba cek untuk kapasitor itu. Karena sebelumnya kapasitor ini kalau untuk A5S kalau nggak dipasang dia tidak keluar cahaya kawan. Itu masih mantap ya. Di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Saya bersihkan dulu karena ada bekas peluk. Dan itu penampakannya untuk tipenya AL65. Itu sudah lumayan presisi. Jadi di sini saya dinginkan dulu.
Lalu saya pompa dengan alat seperti ini supaya dia cepat dingin. Jadi kita pompa hingga mesinnya lumayan dingin, kita lanjut untuk mengetesnya. Dan itu sudah lumayan untuk keadaan mesinnya sudah dingin. Lalu saya coba lanjut untuk mengetesnya. Di sini saya pasangkan lagi ke premnya. Wah, masih terasa panas untuk di belakangnya atau di depannya. Lalu saya masih menggunakan LCD bawaannya, saya coba hidupkan. Oke, sudah ada getar, akan tetapi di sini belum juga ada untuk penampakan atau kehidupan. Lalu saya lanjut mengganti LCD-nya lagi, kita lihat apakah memang betul masih di LCD. Masih di LCD, maksud saya yang bermasalah atau masih di lampu. Ini saya pangku dulu untuk memasang baterainya. Dan saya coba tekan tombol on off. Ini tombolnya kecil kawan, cukup susah untuk menekannya. Itu sudah saya tekan. Dan HP sudah ada getarnya. Akan tapi di sini belum juga ada penampakan kalau HP ini sudah mengeluarkan gambar. Dan untuk gambar sama cahayanya nggak ada. Jadi di sini saya coba cek kembali. Oh ya, untuk mesin ini saya hidupkan secara aktif atau saya cek dulu untuk PSP dan PSN nya, kita lihat. Karena untuk di jalur lampu sudah kita cek dia aman, kecuali kalau IC lampunya dia bermasalah, nanti kita coba ganti. Akan tapi di sini dia tidak ada penampakan untuk gambarnya sama sekali. Di sini saya coba cek PSN dan PSP-nya. Untuk di PSP ada di kaki nomor 3. Di skema nilainya 0,49, di multi saya 0,63, masih dianggap sama itu kawan, bagi multi saya. Jadi di sini kita cek di PSN-nya di kaki nomor 1 dengan nilai OL. Wah, ini jadi untuk PSN-nya dia konslet, kita lihat langsung, lihat dia mengarah kemana. Oh, ke sini. Ternyata langsung masuk ke IC display. Di sini saya akan coba suntik tegangan di kapasitor itu kawan.
Nah, kita lihat di mana dia penampakannya yang bermasalah. Jadi saya alasi dulu untuk mesin 5S ini, 12 ini. Jadi tadi penampakannya di kapasitor itu ada konslet, jadi saya tambahkan dulu thinner atau saya cek dulu. Ternyata memang konslet, ya betul konslet. Di sini saya tambahkan thinner. Kita suntik lagi dengan tegangan. Prop hitam kita letakkan di kaleng, lalu kita lihat di skema, ternyata di kaki ini untuk jalurnya. Oh, ternyata memang di IC display dia bermasalah. Itu saya suntik dengan nilai 4 volt kawan. Jadi kita angkat IC display ini. Kita lihat tipenya tipe apa. Jadi kita lap dulu. Itu tipenya SM. Ya betul, SM. SM5109. Jadi saya panaskan blower dengan suhu 360 dan ini saya tambahkan plug. Saya angkat IC display ini. Wah, cukup kokoh dia kawan. Tapi tetap kita lanjut. Ini saya lepas dulu karena menghalangi angin blower. Wah, itu sudah saya copot. Lalu saya langsung membersihkan kaki-kakinya karena saya akan menggantinya. Saya panaskan solderan saya dengan suhu 400 dan saya tambahkan lagi plug. Jadi saya tambahkan plug. Saya gosok-gosok aja seperti ini. Dan di sini tidak saya bersihkan menggunakan solder wick. Saya lihat itu sudah rata. Lalu saya di sini saya arahkan dulu, dan ini untuk koilnya nanti. Jadi saya fokuskan memasang IC display ini dulu, baru koil. Saya panaskan blower saya dengan suhu 350. Saya presisikan dulu. Kurang lebih begitu, nanti dia bergeser kawan. Lalu di sini saya tambahkan plug. Lalu untuk coil atau lilitan saya pasangkan juga. Itu IC lampu itu sudah menempel itu kawan, tapi belum sempurna. Wah, terlampau banyak ini tadi kawan, tapi nggak apalah.
Saya pasangkan dulu coil atau lilitan itu. Dan IC lampunya kita lihat apabila sudah bergeser. Nah, itu sudah bergeser ya kawan, berarti sudah mempresisikan kaki-kakinya. Saya goyangkan. Lalu kita diamkan hingga dingin. Di sini saya bantu dengan alat ini. Saya pompa lagi supaya dia cepat dingin. Dan di sini saya tambahkan thinner. Lalu saya putar. Kita akan coba cek kembali. Itu. Ini. Lalu kita lap menggunakan pisau. Di sini saya aktifkan lagi untuk multi saya. Probe merah di kaleng dan probe hitam kita arahkan. Waduh, ternyata masih konslet ya kawan. Waduh, berarti mungkin itu tadi bukan di IC display kawan. Kita angkat ini untuk apa ini, kapasitor ini. Saya coba angkat dulu. Kenapa? Ini gelisah kamu. Dan di sini saya cek. Waduh, ternyata memang betul biang keroknya kapasitor ini tadi ternyata. Berarti IC display tadi masih bagus itu. Aduh. Di mana saya letak IC displaynya tadi? Di sini saya ambil dulu penggantinya kawan. Wah, sayang itu, nanti saya cari lagi untuk IC display itu tadi. Karena setelah saya cek rupanya bukan di situ biang keroknya kawan, di kapasitor ini, padahal tadi sudah kita suntik tegangan, tapi saya berasumsi di IC display. Tuh, coba tadi di waktu kita angkat kita cek terlebih dahulu, sebenarnya begitu kawan, tapi ya namanya kadang kepengennya mau cepat, tahu-tahu jadi salah. Nah, ini saya blower, saya ganti dengan kapasitor lain. Gak mau menempel ya tadi kawan. Nah, sudahlah, itu sudah menempel ya kawan. Dan kita putar lagi. Nah, ini. Lalu di sini saya dinginkan lagi menggunakan alat pompa ini. Jadi dipompa aja seperti ini supaya dia cepat dingin. Nah, mudah-mudahan sudah cukup dingin itu kawan. Lalu saya tambahkan thinner untuk membantu supaya dia cepat dingin, tidak panas. Nah, itu masih cukup panas kawan, tapi coba ya kita dinginkan lagi. Lalu di sini saya cek lagi menggunakan dioda mode. Ternyata konsletnya sudah hilang. Tidak ada lagi konsletnya, dia sudah OL. Lalu di sini saya akan coba menghidupkannya, tapi masih panas ini kawan. Kita
dinginkan dulu. Nah, itu sudah saya dinginkan menggunakan alat seperti ini. Lalu di sini saya tes kembali. Dan saya pasangkan baterainya. Ini masih cukup panas untuk mesinnya kawan. Saya coba aja apakah bisa mengeluarkan gambar atau tidak. Ini saya tekan tombol on off. HP sudah ada getar, alhamdulillah. Lampu dan gambarnya sudah ada. Seperti itu kawan. Jadi di sini saya off-kan dulu untuk kamera mikroskop saya. Dan ini penampakan untuk Oppo A12 ini. Kita lihat apakah dia sudah sampai ke menu atau tidak nanti. Yang pasti untuk gambar sudah mengeluarkan gambarnya untuk LCD-nya. Jadi kita coba tunggu. Itu sudah sampai ke pola dia kawan. Ya betul, pola. Jadi di sini saya tidak tahu polanya. Dan saya sudahi tutorial saya ini tadi. Semoga ada yang bermanfaat di video dari awal hingga akhir. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih telah mensupport channel saya ini. Dan tentunya selalu ikuti channel saya ini supaya kita giat untuk mengupload. Oke kawan, sekian dan terima kasih.